Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan memberi jawaban dari soal asesmen pra BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum tingkat SD. Soal nomor 11, soalnya acak ya teman-teman. Perhatikan komponen berikut: A. Konten, B. Proses kognitif, C. Proses dan non-kognitif, D. Konteks. Manakah yang mencakup tiga komponen penilaian asesmen literasi membaca? A. ABC, B. ABD, C. ACD, atau D. BCD? Jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Guru Ajis meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Ajis melalui pertanyaan tersebut? A. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain. B. Membandingkan hal-hal utama dalam teks sastra. C. Merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks. Atau D. Mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah: ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Atau D. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasi beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategori dalam kelompok A. Perlu intervensi khusus, B. Dasar, C. Cakap, atau D. Mahir. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut soal nomor 3, ini salah satu asesmen atau instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila, mengukur hasil belajar secara kognitif melalui kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi, atau mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dan nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM. Konten dalam literasi membaca mencakup A. Teks informasi dan teks fiksi, B. Teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, atau D. Teks wacana dan argumentasi. Jawabannya adalah A. Teks informasi dan teks fiksi. Lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu jumlah butir soal yang diuji pada semua jenjang sama, yaitu jumlah 30 soal. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan setingkat kesulitan sama. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Jawabannya adalah C. Lanjut. Menganalisis soal berikut, ditemukan manakah yang termasuk dalam soal asesmen kompetensi minimum. A. Andi memiliki 200 gram gula pasir dan 1,2 kg tepung terigu. Saat dicampur, maka beratnya menjadi titik-titik kilogram.
B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah tersebut? C. KPK dari 85, 90, 125 dapat bentuk faktorisasi utama adalah D. Diketahui sejumlah kubus dan panjang sisi 40 cm adalah. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk A. Menyelesaikan soal sesuai konsep matematika, B. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, C. Memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, atau D. Memahami fakta, prosedur, serta jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2 yaitu A. Mengenal segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran, B. Mengenal 5 kerucutan bola, C. Mengenal prisma dan tabung, atau D. Mengenal balok dan kubus. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui A. Survei karakter, B. Survei lingkungan belajar, C. Asesmen kompetensi minimum, atau D. Survei ke kualitas sekolah. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal yang pertama. Pertanyaan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kegiatan pembelajaran, digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu, diberikan di akhir jenjang sebagai penentuan kelulusan siswa, atau diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? A. Konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana, soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif, soal mengacu pada penyelesaian konsep yang dipelajari, atau dalam soal teks disajikan pendek namun kurang mendalam. Jawabannya adalah B. Lanjut soal berikutnya. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan, memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, memadukan interpretasi pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan, atau D. Mengevaluasi dan merefleksi isi teks dan hasil bacaan. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, maka dapat disimpulkan bahwa AKM akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Dengan AKM tidak lagi melaksanakan ujian nasional. Hasil AKM untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, atau AKM juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pernyataan apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani? Menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, menyimpulkan perasaan dan tokoh datek, atau menyusun inferensi. Jawabannya adalah menyimpulkan perasaan dan sifat pada tokoh teks. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana dampak AKM pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? AKM memiliki konsekuensi pada siswa SD sehingga akan menjadi beban tambahan. AKM akan menjadi seleksi siswa SD ke jenjang SMP.
AKM lebih baik karena menjadi tolak ukur untuk menilai pencapaian siswa, atau AKM tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa melainkan berfokus pada proses? Jawabannya adalah D ya. Lanjut soal nomor 25, bagaimana keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dan konten kurikulum. AKM mengukur penguasaan siswa akan konten kurikulum. AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas, atau AKM terlepas dari itu? Jawabannya adalah C teman-teman. Lanjut soal nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategori dalam kelompok A. Perlu intervensi khusus, B. Dasar, C. Cakap, atau D. Mahir? Jawabannya adalah cakap ya teman-teman. Lanjut soal nomor 16, menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, atau data dan ketidakpastian. Jawabannya adalah C. Aljabar. Lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat memajukan ke jenjang berikutnya. Kemampuan kognitif menjadi hal utama, atau menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan? Jawabannya D. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, atau kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa? Jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar, literasi membaca dan numerasi. Pelaporan hasil AKM berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi. Pelaporan AKM akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa, atau pelaporan hasil AKM akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga semua siswa akan mencapai level mahir? Jawabannya adalah A untuk nomor 30 ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi, terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? A. Pada level pembelajaran 3, siswa akan memprestasi mengurutkan operasi penjumlahan dan mengurangi bilangan. B. Pada level pembelajaran 2, siswa akan memprestasi mengurutkan dan operasi penjumlahan, menguasai bangunan geometri dan pengukurannya. Atau pada level pembelajaran 1, siswa akan mempresentasi, mengurutkan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Atau pada level 3, siswa akan mempresentasi, mengurutkan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat maupun desimal, mengenal bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan tidak persamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dengan respirasinya. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 29.
Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait AKM? A. Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik lagi, mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi dan mengesampingkan pelajaran yang tidak relevan, merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah A. Berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Lanjut, Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang diukur? Menentukan informasi tersurat, membandingkan hal-hal utama dalam teks, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, atau mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita. Jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya nomor 17, asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam A1 level, B2 level, C3 level, D4 level pembelajaran. Jawabannya adalah 3 level pembelajaran. Lanjut ke soal berikutnya nomor 22, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep pembelajaran terkait dengan konteks, belajar untuk cakupan materi, berorientasi pada konteks, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab serangkaian pertanyaan. Manakah pertanyaannya menunjukkan pembelajaran berbasis konten? 1, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 5, 6, atau 1, 4, 6. Jawabannya adalah C. 3, 5, 6. Lanjut soal nomor 27. Bagaimana hasil AKM dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? A. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. B. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen, atau menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan untuk menjawab soal dari kuis ini adalah nomor soal dan jawabannya. Ini dia hasil yang kita capai setelah menyelesaikan kuis, dan ini jawaban kita 100% benar ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melakukan BIMTEK seri AKM. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.